Assalamualaikum. Hai sahabat biologi, masih tetap semangat belajar ya kan? Kali ini bersama saya Bu Bibah kita akan belajar tentang materi sintesis protein. Jangan lupa tetap tonton video ini sampai habis. Oke. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atau ribonucleic acid atas perintah atau kode dari DNA atau deoksiribonukleik acid. Untuk tempatnya, sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Sedangkan mekanisme sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu 1. Transkripsi, 2. Translasi. Transkripsi merupakan proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Adapun urutan proses transkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi. Tahapan inisiasi yaitu RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Tahapan yang kedua adalah elongasi. Adapun tahapannya sebagai berikut. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Masih ingatkah mengapa disebut arah 5 aksen ke 3 aksen? Mari kita lihat lagi. Gugus nukleotida itu kan terdiri dari fosfat, gugus gula, dan basa nitrogen. Nah, pada gugus gulanya merupakan gula pentosa atau gula 5 karbon. Pada cincin nomor 5 berikatan dengan fosfat dan pada nomor 3 berikatan dengan hidrogen yang kehilangan atom oksigen. Urutan proses transkripsi yang terakhir adalah terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol yang nanti selanjutnya akan menuju ke ribosom. Nah, mRNA sendiri atau sering disebut dengan RNAD atau RNA duta merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Proses sintesis protein yang kedua adalah translasi. Translasi merupakan sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon itu sendiri adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Adapun proses translasi meliputi 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Mari kita bahas tahapan demi tahapan. Tahapan yang pertama adalah inisiasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim.
Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya, ribosom subunit besar berikatan dengan ribosom subunit kecil untuk membentuk kompleks translasi. Tahapan yang kedua adalah elongasi. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu ruang P, A, dan E. Kodon slat AUG akan menempati ruang P. Berikutnya, tRNA dengan membawa antikodon masuk ke ruang A. Kemudian, asam amino yang terbentuk sebelumnya akan diikatkan atau disambungkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di ruang A. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang tadinya berada di ruang P berpindah menuju ruang E dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang A. tRNA yang telah kehilangan asam amino yang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom. Dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Tahapan proses translasi yang terakhir adalah terminasi. Pada proses ini berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom. Oke sahabat biologi, untuk mempermudah mari kita lihat gambar berikut ini.